Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Jumpa lagi kita malam ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan saya Ani Purnama. Dan tamu saya malam ini teman-teman dari komunitas rumah kita. Kita akan bahas soal sekolah parenting ya. Dan kita akan bahas selengkapnya sesaat lagi setelah yang berikut ini. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini dengan teman-teman di komunitas rumah kita. Seperti janji saya tadi, kita akan bahas soal sekolah parenting. Dan temanya adalah bagaimana menang atas diri sendiri. Oke, sudah hadir ketua komunitas, ada Mas Junaidi. Assalamualaikum Mas Junaidi. Waalaikumsalam. Ya, makasih sudah hadir di studio malam ini. Juga ditemani Mbak Lulu Maknun sebagai anggota komunitas. Assalamualaikum Mbak Lulu. Mungkin bisa lebih dekat dengan mikrofonnya. Oke, baik. Sehat semua, tetap semangat ya teman-teman dari komunitas rumah kita ya. Oke, baik. Mungkin sedikit flashback dulu nih pemirsa RRI Sumeneb.net dan juga pendengar tentang komunitas rumah kita. Ini berdiri tahun berapa waktu itu Mas Junaidi? Berdirinya pada tahun 2015, Pak. 2015, wah lumayan cukup lama ya, sekitar 19 tahun. 10 ya? 10? 9 tahun. 9 tahun, Iya. sorry, 9 tahun maksud saya, Iya. 9 tahun ya. Lumayan. Oke, sampai sekarang anggotanya udah ada berapa nih? Anggotanya kan sekarang di komunitas rumah kita itu, Pak, kayak ada bagian kajian dan juga ada komunitasnya yang fokus di Sulawat dan Al-Banjari. Jadi cukup banyak, Pak. Kira-kira ada 70-an kalau di Banjari, dan di kajian itu kira-kira ada lebih dari 10 ya, Pak Lu? Iya, kalau 10 orang maksudnya ya. Oke, jadi komunitas rumah kita ini kan yang saya tahu ya, dia fokus di literasi, bener nggak sih? Betul. Oke. Awalnya itu, Pak. Awalnya ya, literasi seperti apa nih yang masih tetap dipertahankan oleh komunitas rumah kita sampai sekarang, Mas Junaidi barangkali? Oke. Kalau di pertama kali waktu itu dari bedah buku, Pak. Yang kedua kajian isunya itu apa namanya, fleksibel seperti itu. Mulai dari kajian isu politik, gender, apa namanya lagi ya, lingkungan, teologi dan lain sebagainya, filsafat kayak gitu, banyak. Mungkin Mbak Lulu ada yang mau ditambahkan juga? Iya, kalau awal-awal memang gitu, Pak. Terus kemudian kalau sekarang itu memang kajiannya lebih jarang sih dari yang awal-awal kita berdiri. Betul. Paling cuman kalau ngumpul ya random aja, kalau misalnya ada kasus apa terbaru ya itu ada kita isu-isu bahas. terbaru ya yang Iya. masih ada hubungannya dengan literasi gitu. Iya. Dibahas bersama. Ada bedah bukunya juga. Ada. Yaitu kemarin mungkin Kak Irul menyampaikan di komunitas kami itu ada satu orang yang kutu buku banget. Kak Tamimi. Oh. Nah, itu biasanya yang suka jadi kompor buat kita kajian buku. Ayo kajian buku yuk, ini saya punya buku bagus. Sebenarnya masih ada yang bertahan, Malu. Tapi itu ada MOU bentuk kerjasamanya sama Perguno seperti itu. Yaitu kajian kitab, Pak. Setiap minggunya pada malam Sabtu seperti itu. Jadi orang-orang yang ada di Perguno itu sebenarnya orang-orang komunitas rumah kita juga kayak gitu. Oh, seperti itu Iya, ya. Jadi kalau untuk kajian-kajiannya tetap rutin gitu ya. Iya. Cuman terus kemudian merambah ke dunia parenting nih dengan sekolah parentingnya. Nah, gimana nih Mbak Lulu, mungkin bisa cerita dulu
sekolah parenting nih awalnya seperti apa sampai berdiri sampai sekarang nih Mbak? Ya. Sekolah parenting itu kan ya sebenarnya ide awalnya dari Bu Nunung sendiri, karena beliau kan juga di KPI kan ya. Beliau banyak mendampingi kasus dan semacamnya dan melihat banyaknya kebutuhan lah akan adanya sekolah parenting gitu, karena ya kekerasan terhadap anak dan semacamnya itu ya akhirnya Bu Nunung mengajak beberapa orang untuk menjadi tim di sekolah parenting dan ya eksekusi langsung. Seperti itu. Ya, sekitar 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Wow. Tahun Sebentar lagi mau ulang tahun dong. Iya. Mau wisuda, Pak. Oh, mau wisuda perdana ya. Jadi mau wisuda. Berarti sebentar. Ini murid-muridnya ya. Kalau sekolah kan yang belajar namanya murid dong. Santri, Mbak. Oh, santri di sana. Oke. Santrinya ini dari kalangan apa, Mbak Lulu? Dari ibu-ibu yang punya anak usia 0 sampai 10 tahun. Itu yang recommended lah begitu. Tapi kalau ada ibu-ibu yang anaknya sudah melampaui usia 10 tahun mau ikut ya nggak apa-apa juga. Cuman yang dari kami itu dianjurkan anak yang ibu yang punya anak 0 sampai 10 tahun gitu. Kategori apa lagi selain ibu yang punya anak 0 sampai 10 tahun? Ibu yang bagaimana gitu? Yang bisa ikut jadi santrinya? Yang punya semangat belajar saja sih, Pak. Itu saja. Gitu ya? Iya, yang siap mengikuti materi dari awal sampai akhir begitu. Soalnya itu kan berkelanjutan. Panjang. Dari 1 sampai materi terakhir nanti itu harus benar-benar ikut semua gitu. Karena ya nggak ngerti satu ya nggak paham semuanya ya. Jadi karena itu to be continue dari bab 1 anggaplah sampai terakhir. Jadi kalau nggak ikut satu mata pelajaran sudah ketinggalan ya. Ada materi yang tertinggal nanti ya nggak sempurna lah. Nggak sempurna gitu pemahamannya. Kurang lebih begitu. Oke. Nah, untuk beberapa waktu lalu memang teman-teman dari komunitas rumah kita sempat mengisi juga di Ngobras. Cuman waktu itu perkenalan tentang sekolah parenting. Nah, yang sekarang ini kita akan bahas soal menang atas diri sendiri. Mas Junaidi, kenapa topik itu kemudian yang dipilih untuk dibahas di sekolah parenting? Karena topik itu, Mbak. Yang pertama kita kan sebagai orang tua misalnya. Udah orang tua? Bukan. Yang akan menjadi orang tua. Oh iya. Kata orang Madura roce ya. Jadi dia tahu duluan ilmunya sebelum jadi orang tua. Lanjut. Kita kan para parents misalnya Mbak sebagai orang tua. Sebelum mengasuh anak, apakah kita itu sebenarnya sudah selesai dengan diri kita atau sebenarnya masih belum seperti itu? Ada luka-luka masa lalu atau istilahnya mother wound seperti itu, Mbak. Mother wound, ya. Luka ibu seperti itu, Mbak. Jadi kita itu menganalisa dari luka-luka masa lalunya, apakah meninggalkan luka atau justru tumbuh dengan baik seperti itu, berkembangnya pengasuhannya seperti itu, Pak. Jadi belajar dari situ kita itu menggagas materi pertama yaitu menang atas diri sendiri seperti itu. Kalau diri sendiri itu tidak menang, bagaimana bisa mengasuh anak seperti itu, Pak? Oke. Jadi harus selesai dulu dengan segala urusan kita, menyembuhkan segala luka-luka di masa lalu jikalau memang ada, tapi biasanya ada ya. Dan kemudian menyembuhkan diri, healing bersama dengan seiring berjalannya waktu. Kemudian setelah itu baru kemudian dianggap bisa untuk mengurus yang lainnya termasuk mengurus anak begitu. Gitu Mbak Lulu? Ya, kurang lebih begitu, Mbak. Cuman begini, sebenarnya kan ya kita tidak akan pernah selesai dengan diri sendiri. Betul. Setiap saat kita akan terus belajar bagaimana caranya mengatasi diri kita sendiri, emosi kita sendiri dan semacamnya. Maka di materi 1 itu kenapa kita mengambil tema menang atas diri sendiri ya, karena memang dari beberapa kasus, Mbak, di waktu kami sekolah dulu, di sekolah waktu pertemuan pertama itu ada beberapa ibu yang memang ketika dia punya
luka masa kecil itu memang benar-benar berdampak pada pola pengasuhannya saat ini. Oke. Saya ambil contoh satu ya, Mbak. Ada satu ibu itu kebetulan rumahnya dekat ya dengan saya. Dari kecil dia selalu selalu disalah-salahkan gitu loh, Mbak. Dengan orang tuanya. Oleh orang tuanya. Terus selalu dibanding-bandingkan juga dengan saudaranya, sepupunya, Mbak. Kebetulan dia orangnya ya memang tidak terlalu pintar begitu. Terus sepupunya ini berprestasi lah di mata ibunya. Lalu kemudian dibanding-bandingkan, setiap yang dia lakukan itu selalu salah. Akhirnya apa yang terjadi? Pengasuhannya kepada anaknya sekarang bagaimana? Anaknya melakukan kesalahan kecil, misalnya kemarin saya pernah melihat dia, anaknya menjatuhkan gelas, dia langsung marah besar ke anaknya. Mungkin karena ya analisa saya ya, mungkin karena dia insecure, dia merasa saya selalu salah, saya tidak mau anak saya juga selalu salah, selalu dianggap salah sama orang lain. Jadi, anak saya harus sempurna, gitu. Jadi anak saya nggak boleh melakukan kesalahan biar dia tidak anggaplah dicemooh lah sama orang lain gitu. Padahal kan kalau cuma menjatuhkan gelas apa sih gitu. Bukan masalah besar sebenarnya. No big deal ya. Iya, jadi itu karena dia punya trauma masa kecilnya, trauma yang sering disalah-salahkan untuk hal kecil, akhirnya anaknya harus di pikiran dia mungkin anak saya harus sempurna gitu. Iya, tapi caranya nggak dengan marah besar kali ya. Iya. Kalau kita menginginkan itu, anak kita tidak menjadi seperti kita di masa lalu, ya dalam kasus ini ya, kita di masa kecil yang suka disalah-salahkan, yang suka dibanding-bandingkan. Siapa sih orangnya yang suka dibanding-bandingkan? Enggak kan ya? Betul sekali. Enggak ada kan orang yang ingin dibanding-bandingkan kayak pengalamannya. Iya, penyintas dia, Pak. Survivor. Orang yang berhasil bertahan hidup. Survivor dia itu ya kan. Enggak ada orang yang ingin dibanding-bandingkan. Tapi bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk bisa keluar dari trauma itu? Mungkin itu salah satunya yang diajarkan di sekolah parenting ya Mbak Lulu. Caranya gimana Mas Junaidi untuk kita bisa keluar dari trauma masa kecil, masa lalu kita, supaya sebagai orang tua kita membawa anak-anak kita lebih baik daripada diri kita di masa kecil dulu gitu. Sebenarnya ya Pak, saya bukan mau menjustis seseorang. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa dirinya itu mempunyai luka masa lalu. Banyak itu seperti itu. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya selama belum bergelut dalam dunia parenting ini Pak, saya tidak menyadari bahwa saya itu mempunyai luka masa lalu yang cukup besar seperti itu. Begitu Pak. Really? Informasi yang cukup penting di sini. Waktu pertama pendirian sekolah parenting, waktu itu saya sebenarnya bukan timnya Pak. Saya tidak ikut terlibat, tapi kebetulan nimbrung, kayaknya relate dengan perasaan saya seperti itu. Saya ngomong ke teman-teman sama Mbak Nunung waktu itu, saya gak apa-apa, gak diikut sertakan sebagai tim, tapi saya ikut belajar dalam forumnya seperti itu, karena kayaknya ada yang relate dengan perasaan saya seperti itu Pak. Kok ada chemistry sepertinya gitu seperti kan itu. ya. Iya. And then? Dan selanjutnya saya terus mendalami. Setelah itu saya diikutkan sebagai tim seperti itu. Dan saya sebagai co-fasilitator, yaitu yang sering mendengarkan cerita ibu-ibu. Ternyata ada banyak ibu-ibu yang ada di forum saya itu satu rasa dengan saya Pak. Satu rasanya seperti apa? Memiliki luka yang sama seperti itu Pak. Memiliki luka pengasuhan seperti itu. Jadi ada misalnya dalam forum saya itu 4 orang sampai 5 orang itu 3 atau 2 itu pasti nangis bombay seperti itu. Gitu. Iya Pak. Ada yang sampai nangis bombay? Iya, di kelompok saya kebetulan memang kami berdua ini selalu kebagian yang dark banget ya Pak. Kalau kata Mbak Nonong aura-aura hitam seperti itu. Aura maghrib ya kan. Ya Allah. Ya kurang lebih. Ya karena memang ada beberapa orang yang tidak sadar punya luka masa lalu Mbak, maka di materi kita itu setiap kali ya di setiap materi sih, bukan hanya di materi satu,
kita peserta itu diajak untuk merefleksi dulu. Kebetulan di materi 1 itu kan temanya menang atas diri sendiri. Jadi dia merefleksi dirinya, saya punya luka masa kecil nggak? Mereka diajak untuk mengingat kira-kira bagaimana pola asuhan yang saya terima dari orang tua saya, gitu. Semacam muhasabah ya Mbak ya, iya, untuk betul. diri sendiri ya. Banyak kan? muhasabahnya di program kita ini. Boleh dong kapan-kapan saya ikutan nimbrung kan? Boleh sekali. Boleh ya. Sekali, Jadi kepengen membuktikan bener nggak sih yang dark itu suka nangis Bombay gitu? Boleh banget Mbak. Ditunggu di Blue Top. Oh insya Allah. Tapi memang semua cerita masa lalu itu kalau sudah nyampe di komunitas rumah kita tetap silent ya. Itu jadi prasyarat Top secret utama. ya, top secret ya. Oke. Memang kan memang ada kontraknya itu Pak di awal, bahwa setiap peserta ataupun Kofas yang mendengar cerita dari peserta yang lain itu harus silent. Dilarang mempublikasikan pada siapapun, bahkan orang dekat kita pun ya. Betul. Dan alhamdulillahnya Mbak, walaupun ibu-ibu biasanya suka ngerumpi ya, alhamdulillahnya memang nggak pernah ada yang bocor. Kalau mereka ketemu ya paling cuma nanya tugasnya gimana, selesai nggak gitu. Kan ada penugasan itu kan ya. Itu ada nggak sesi saling gitu, saling cerita, saling mengungkapkan antara anggota? Ada nggak sesi seperti itu? Atau memang khusus anggota dengan co-fasilitator gitu? Sebenarnya berbagi cerita sih, Pak. Bukan hanya berbagi Bukan cerita hanya dengan rahasia? saya. Iya, tapi berbagi cerita dengan sesama peserta sebenarnya seperti itu. Dari parenting yang kita yang kita garap ini, sesi yang sangat menarik adalah memang sesi curhat seperti itu. Kalau misalnya cuma cari materi kan banyak kan materi-materi parenting di sosial media. Loh, yang menarik di sini memang sesi curhatnya seperti itu, Pak. Jadi curhat itu bisa membutuhkan waktu yang cukup lama, 1 jam sampai 1 jam lebih seperti Satu itu. orang dikasih waktu berapa? Nggak dibatasi sih Nggak Mbak. dibatasi sebenarnya. Nggak dibatasi. Sebenarnya nggak dibatasi, cuman kan kadang waktunya itu kan kita sore sudah hampir maghrib ya dihentikan gitu. Tapi kalau memang waktunya tidak mepet ya kita sudah saja ya silahkan saja begitu. Itu ada memberi tanggapan juga atau hanya sekedar mendengarkan di sesi itu? Mendengarkan dan memancing sih Mbak, biar semua unek-uneknya keluar. Tugas kita jadi Tukang pancing. Jadi kompor barangkali. kurang lebih begitulah Mbak. Jadi dipancing biar unek-uneknya keluar gitu loh sebenarnya. Cuman ya nggak maksa juga, kalau nggak mau cerita ya sudah dibiarkan. Kalau bentuknya privasi ya, ya nggak apa-apa. Seperti itu. Oke. Kemudian setelah mendengarkan sesi curhat-curhat itu, apa yang dilakukan oleh co-fasilitator sendiri? Ya. Biasanya habis materi itu kita laporkan ke fasilitator bahwa masalahnya ibu-ibu begini. Ya nanti ya sebagai bahan untuk pertemuan berikutnya disampaikan juga nanti solusinya bagaimana. Tapi kadang ada peserta yang curhat ke fasilitator langsung. Kalau butuh solusi, sebenarnya kan kita ya karena masih jomblo ya, tidak menyediakan solusi. Nggak bisa memberikan solusi kan. Dan, tapi jomblo ketemu jomblo bisa kan? Nggak bisa. Sudah terikat dengan orang lain. Nggak Sudah jawab punya deh. komitmen ya? Udah punya komitmen dengan orang lain ya? Iya, Pak. Oke. Nggak usah Sama-sama. jawab deh. Oke. Terus lanjut Pak. Iya. Biasanya gimana ya Dek kalau begini? Lah, saya mau jawab apa? Saya nggak punya pengalaman kayak gini gitu kan ya Pak. Ya cuman kadang kan perempuan itu kan memang cuman pengen curhat aja kan. Betul. Cuman pengen mengeluarkan unek-uneknya. Dan ingin didengarkan. Iya. Betul sekali. Ingin dimengerti. Iya, makanya Ada kadang solusinya muncul dari mereka sendiri loh Pak. Oke. Tidak butuh nasihat ya? Ya makanya kita lebih banyak mancing aja mereka mau ngomong apa, nanti ketemu sendiri solusinya. Nah kalau udah nggak ketemu itu baru tiba-tiba nanya ke kita, gimana ya Dek kalau begini? Nanti ditanyakan ke fasilitator ya Pak, gitu kita langsung. Atau kita kalau mau kasih solusi, saya nggak tahu untuk menjadi orang tua yang baik, kita jujur saja kalau kita nggak tahu Pak. Kami tidak tahu ya Pak, karena kita tidak punya pengalaman sebagai orang tua. Cuman perspektif saya sebagai anak,
kalau sikap sampean begitu, saya akan begini gitu saja sih. Oke, para santri di sekolah parenting itu, iya kan tadi katanya Sebenarnya santri. bukan santri ya. Apa? Kita kan sama-sama Siswa. belajar. Terus mau dipanggilnya apa nih? Iya nggak apa-apa santri Santri siswa. atau murid ya kan? Itu jokes teman-teman aja sih. Jangan. Oke, Dipakai ternyata. jadi murid-murid di sekolah parenting ini yang mayoritas ibu-ibu ya, Iya. itu apakah mereka itu harus punya masalah dulu baru sekolah di sekolah parenting, atau ada yang memang ingin punya bekal untuk mendidik anak-anaknya di masa depan? Sesuai dengan pengalaman Mas Junaidi. Pengalaman di sekolah maksudnya, bukan pengalaman dia kan belum kan? Masih akan kan? Masih akan. Ya, Amin. undangan menyusul. Pasti, Pak. Amin. Sebenarnya sebagian besar orang yang ikut sekolah parenting itu memang karena banyak orang-orang Indonesia yang memiliki luka kepengasuhan ya, Pak. Sebagian besar itu jadi sebagian besar yang ikut itu orang-orang dengan dengan masa lalu yang tidak baik lah istilahnya. Sedikit Yang kurang menyenangkan. iya. Yang dikatakan Mbak tadi bahwa ada orang-orang yang ikut hanya ingin menambah pengalaman atau ingin menambah ilmunya dalam dunia pengasuhan itu ada, tapi tak begitu banyak seperti yang tadi seperti Jadi itu. memang didominasi oleh orang-orang dengan luka masa lalu di masa kecilnya. Iya. Dan dia tidak ingin luka itu terulang kepada anaknya. Betul. Intinya begitu ya. Ya, kurang lebih begitu. Dan memang Mbak, kalau orang-orang yang tidak punya trauma itu di sesi curhat, itu mereka curhatnya cepat selesai. Oh, oke. Mungkin nggak ada, ya sudahlah, saya sudah selesai kok sama ini. Mungkin merasa begitu, jadi nggak ada yang perlu saya ceritakan lagi. Saya sudah nyaman dengan hidup saya, mungkin begitu. Ya, ada memang orang-orang yang seperti itu, tapi Ada. tidak sebanyak yang punya luka di masa lalu itu ya. Di sesi curhat itu hanya menceritakan pengalaman-pengalaman senangnya bersama pasangan dan anak seperti itu. Tidak pengalaman-pengalaman darknya seperti itu, Pak. Apakah memang dia tidak punya pengalaman yang dark itu, atau dia hanya menyembunyikan karena di banyak orang gitu? Mungkin ada. Kelihatan nggak sih? Menarik. Iya. Seperti itu ada. Di berbagai ada 2 daerah kayaknya. Berarti saya juga bisa dong jadi co-fasilitator. Saya bisa. Ya terserah sih Mbak, sampai lebih tertarik jadi co-fasilitator atau peserta itu. Aduh. Tergantung kesepakatan nanti. Tergantung deal-dealnya nanti. Oke. Ada nggak bapak-bapak yang ikut gabung? Ada. Oh iya, tapi Ada kemarin. bukan di kelas pusat. Iya. Maksudnya? Ini kan ya sekolah parenting kami kan sudah ada di beberapa kecamatan, di Sumeneb dan ada di Pamekasan satu. Pamekasan juga. Oh, oke. Dan bentuknya juga ada yang sudah bukan sekolah, ada yang sekedar on stage itu loh, Mbak. Dan yang on stage ya banyak sih bapak-bapak yang ikut. Cuman kalau yang bentuknya sekolah yang nggak ada Kak. Kayaknya nggak ada sih. Saya ini. Kamu kan co-fasilitator bukan peserta. Nggak ada sih, Mbak. Cuman kemarin sebenarnya kita pengen juga sih bapak-bapak Itu semacam seminar kalau yang on stage itu ya? Iya. betul. Oh. Dan itu ya saya rasa kurang efektif sih Mbak, karena kan ya sama lah kayak Waktunya terbatas juga 9 ya. materi dalam satu pertemuan. Wah, kejar Jadi nggak target. detail ya kan? ya nggak detail, nggak bisa curhat juga Mbak. Tapi memang ada bapak-bapak yang gabung di sana di pada saat on stage itu. Iya, sekedar ikut lah Mbak, karena kan bentuknya Tapi semua. tidak ikut sesi curhat-curhat gitu ya. Kalau bapak-bapak apa emang yang dicurhatin? Kayaknya bapak-bapak nggak bakat curhat memang ya. Bukan nggak bakat, sebenarnya bapak-bapak itu juga punya luka-luka di masa lalu. Cuman karena perbedaan karakter perempuan dan laki-laki ya kan. Kalau laki-laki itu kan segala sesuatu dia pikir dengan logikanya, tapi perempuan kenapa lebih banyak luka yang kemudian melukai hati para perempuan? Karena perempuan menjalani kehidupan itu menggunakan hatinya, bukan dengan logikanya gitu. Hatinya dibantai. Maaf saya memotong, Mbak. Gak terima dia. Sebenarnya laki-laki itu banyak sekali lukanya tapi tidak bisa dibahasakan seperti itu. Tidak bisa dibahasakan. Itulah kenapa kemudian mereka lebih banyak menyimpannya di logika daripada di hatinya. Karena laki-laki itu kan dia harus terlihat kuat di depan Ya. siapapun. Nah itu ada loh Mbak di materi kami. That's right. Materi kami itu ada. Saya tahu itu.
Oke, yang Cocok terakhir. jadi fasilitator. Cocok banget. Mbak Nunung, halo Mbak Nunung. Fasilitator tambahan nih. Fasilitator tambahan. Oke, Mas Junaidi, terakhir barangkali adakah yang ingin disampaikan dari sekolah parenting di komunitas rumah kita ini, Mas? Silakan. Jadi untuk seluruh masyarakat Sumeneb yang tentunya memiliki luka kepengasuhan yang tanpa disadari tentunya sangat banyak, Mbak. Cara kita untuk lepas dari luka-luka itu ya dengan cara belajar. Belajarnya apa? Belajar tentang kepengasuhan, mendalami diri kita sendiri, yaitu dengan seperti yang dijelaskan tadi tentang materi pertama, menang atas diri sendiri. Belajar dulu luka-luka masa lalunya, belajar dulu apa yang terjadi di masa lalu, baru kita bisa istilahnya menjadi pendidik atau menjadi pengasuh yang baik seperti itu, Mbak. Oke, baik, Mbak Lulu, barangkali mau menambahkan, Mbak Lulu, yang ingin disampaikan dari sekolah parenting komunitas rumah kita untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb. Ya, marilah bergabung ke sekolah parenting kami Di komunitas rumah kita. Ya, Hubungi sudah. nomor berikut ini. Ya, di bawah ini. Oke, apa yang didapat terakhir nih, paling terakhir? Apa yang didapat dan apa yang akan didapat oleh orang-orang yang belajar di sekolah parenting, Mbak Lulu? Ketenangan batin mungkin ya, Mbak. Oh iya, oke. Cuman ya itu perbedaan antara sekolah parenting kami dengan sekolah parenting lain kan memang di sesi curhat itu. Jadi kalau ada peserta yang mau gabung bersama kami, yang kalian akan dapatkan ya, kalian bisa mengeksplor diri kalian sendiri, entah itu tentang kepengasuhannya, hubungannya dengan suami atau istri, hubungannya dengan anak. Jadi kesadaran tentang pengasuhan yang mungkin sudah dijalani dan itu salah atau yang memang sudah benar itu ada berangkat dari diri sendiri gitu loh, Mbak. Jadi karena di komunitas kami itu ya itu ada sesi curhatnya. Nah, di situ kesadaran ya seperti yang saya katakan tadi, kesadaran akan muncul dari kalian sendiri, solusi mungkin akan muncul dari diri kalian sendiri, dan ya itu kalian akan lebih bisa menerapkannya karena itu relate sekali dengan kehidupan kalian. Jadi kan berangkat dari masalah kalian sendiri. Jadi memang butuh pengalaman ya untuk kemudian kita bisa mengatasi segala sesuatunya dengan lebih baik. Jadi intinya kalau kita sudah selesai dengan urusan diri kita sendiri, walaupun sampai kapanpun gak akan pernah selesai, yang namanya urusan tetap akan masih terus ada dan akan selalu ada ya. Ketika kita sudah menang dengan diri kita sendiri, maka dapat dipastikan kita akan bisa memenangkan hati orang lain yang ingin kita menangkan. Misalnya dalam hal ini adalah anak-anak kita, keluarga kita, begitu ya. Oke. Terima kasih, ini luar biasa. Hari ini saya dapat ilmu banyak sekali dari teman-teman di komunitas rumah kita dengan sekolah parentingnya yang berbeda dengan sekolah parenting yang lain ya kan. Ada sesi curhat-curhatnya di mana di situ kita bisa mengeksplor semua, mengeluarkan unek-unek kita, supaya lebih tenang dan juga nanti dapat solusi ya di endingnya. Oke, semoga semakin pintar kita semuanya. Amin. Sebagai orang tua, sebagai calon orang tua ya kan, calon bapak, calon ibu ya kan. Bener kan? Iya. Si calon kan? Iya benar sekali, Pak. Tapi kalian lebih beruntung loh daripada saya. Maksudnya kan sekarang ada sekolah parenting. Jadi kalian sebelum jadi orang tua sudah bisa belajar jadi orang tua. Secara gitu teori kan. Sudah tahu. Secara teori sudah tahu. Tinggal prakteknya aja ya. Oke, saling mengisi lah ya. Oke, baik, terima kasih Mas Junaidi, Ketua Komunitas Rumah Kita, dan juga ada Mbak Lulu Maknun sudah hadir malam ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Nunung Fitriana sebagai pembina dari komunitas rumah kita. Sehat selalu Mbak Nunung, dan salam juga untuk semua teman-teman di komunitas rumah kita. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb Net, saya akhiri ngobras untuk edisi malam hari ini, dan insya Allah kita akan jumpa di lain kesempatan dengan topik dan tamu-tamu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.